Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Dengan pendidikan, kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dalam talk show kali ini bertajuk Inspirasi Pendidikan, telah hadir bersama kita Mr. Rohani, SPD MA, founder Kampung Inggris Semarang. Apa kabar Pak Rohani? Baik, alhamdulillah Mbak Sila dan para pemirsa semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Rohani, kita punya beberapa pertanyaan nih. Nah, bagaimana sih menurut Bapak mengenai pembelajaran bahasa Inggris secara online ini? Jadi kan pembelajaran online itu sudah ada lama ya. Ya. Kemudian menjadi seolah sebuah tren karena ada pandemi COVID-19. Betul. Nah, tentu saja ini membuat kita harus menyesuaikan diri ya. Jadi gurunya menyesuaikan diri untuk bisa mengajar secara online. Siswanya juga harus bisa belajar secara online dan tentu saja kedua belah pihak ini kan dimediasi atau difasilitasi oleh alat ya, baik hardware maupun software. Jadi saya melihat bahwa online itu adalah caranya ya, medianya. Tetapi kaidah-kaidah atau cara belajarnya sendiri itu tentu tetap mengacu kepada pakem pembelajaran bahasa Inggris begitu. Oh, oke. Nah, terkait pembelajaran secara online nih Pak, banyak mungkin pemirsa di rumah yang berstatus sebagai guru bahasa Inggris. Nah, mungkin penasaran, bagaimana sih atau apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang guru bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris secara online ini Pak? Jadi kalau ini untuk teman-teman guru ya, untuk teman-teman guru ini ada beberapa hal yang harus disadari ya, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran online sebenarnya sama ya, kita berkomunikasi kepada siswa kita. Bedanya adalah siswa kita ini diwakili oleh gambar ya. Ya, kalau itu sinkronis. Nah, sinkronis ini artinya adalah misalnya melalui video conference. Tapi kadang-kadang kan online juga dilaksanakan secara asinkronis, di mana guru ini merekam terlebih dahulu materinya, beliau-beliau ini mengajar, kemudian videonya nanti dibagikan kepada para siswa. Yang harus diketahui oleh teman-teman guru adalah bahwa teman-teman para guru ini harus merasa tetap berkomunikasi. Nah, ini menuntut sebuah skill yang cukup baru ya, karena selama ini kan guru ini bercakap-cakap dengan siswa langsung ya kan, di kelas gitu. Jadi kalau seorang guru bahasa Inggris mengatakan good morning everyone, kemudian siswanya mengatakan good morning sir. Nah, ketika ini menjadi online, misalnya dalam pembelajaran secara langsung lewat video, ketika seorang guru mengatakan hello everybody, how are you? Ini kan kita seolah ngomong sama komputer, tapi komputer ini kan representasi dari gambarnya siswa. Nah, tentu lebih unik lagi ketika ini menjadi video terekam ya kan, siswanya diwakili oleh kamera gitu. Nah, ketika seorang guru ini merasa bahwa dia sedang berbicara dengan siswa, maka ada semacam penjiwaan ya. Jadi yang mau saya katakan yang terpenting adalah Bapak Ibu guru ketulusannya mengajar, kemudian totalitasnya dalam membawakan pelajaran itu tidak boleh terkurangi. Sekalipun beliau harus melakukan itu hanya di depan kamera. Ya. Tapi kamera itulah representasi dari siswa begitu. Oke, iya. Jadi memang sebagai seorang guru kita tetap harus berkarya begitu ya, Bapak ya. Tentu saja ya. Jadi ini juga peluang ya. Keadaan yang cukup menyedihkan sebenarnya karena telah membuat guru dan siswa ini menjadi tidak bisa bertemu. Ini keadaan yang sulit. Nah, ini adalah peluang bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan bahan ajar berbasis online. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus. Iya, betul, bisa untuk meningkatkan skill Bapak Ibu guru sekalian ya dalam melatih pembelajaran secara online. Oke, tadi dari sisi Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris. Nah, namun dari sisi orang tua nih ada juga nih Pak yang mungkin merasa kalau
wah jadi makin banyak nih tugasnya, misalnya jadi tugas untuk anak-anaknya jadi makin banyak. Lalu bagaimana juga nih kalau misalnya orang tuanya itu bekerja, nah cara mendampingi siswanya untuk pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran apapun secara online itu lalu gimana dong Pak? Harus diingat ya bahwa tugas mendidik terhadap anak-anak itu sejatinya ada tanggung jawab orang tua ya. Nah, guru itu adalah partnernya orang tua. Sehingga dalam keadaan apapun, keadaan normal kemarin sebelum masa pandemi, dengan keadaan sekarang di saat kita menghadapi pandemi ini sehingga pembelajaran para putra ini harus online, sama tanggung jawabnya. Ya, kalau kemudian terasa oh kok tugasnya lebih banyak, mungkin bisa terjadi iya karena perlu penyesuaian. Tetapi sejatinya kalau pembelajarannya telah berjalan dengan baik, prosesnya telah dilalui, maka pembelajaran online ini tidak kemudian harus mengharuskan tugas yang lebih banyak. Dan peran orang tua masih tetap sama. Kan kemarin sebelum pembelajaran online juga ada tugas dan orang tua juga mendampingi kan? Betul, ya. Oke, baik ya. Oke, lalu ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Sebenarnya apa sih sebagai seorang founder dari Kampung Inggris Semarang? Apa atau bagaimana pendapat Bapak atau apa yang ingin dicapai dari pembelajaran bahasa Inggris secara online, Pak? Baik para pemirsa dan terutama ini yang mengikuti siaran ini, keluarga besar Kampung Inggris Semarang dan khalayak rame ya, pembelajar bahasa Inggris, peminat bahasa Inggris dan semuanya saja tanpa terkecuali. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan kita mengikuti aturan pemerintah ya, bahwa kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Sementara waktu ini kan terus berjalan. Siswa-siswa kita yang kemarin telah belajar bahasa Inggris, kalau dihentikan 3 bulan, tambah 3 bulan, tambah berapa bulan lagi tanpa ketentuan, nah ini akan terjadi nanti degradasi. Kemampuan yang selama ini telah dibangun, ya, perjuangan yang selama ini telah diperjuangkan ya oleh siswa dan guru ini bareng-bareng ini menjadi nanti akan melemah. Maka Kampung Inggris Semarang sebagai lembaga pendidikan bahasa Inggris yang profesional juga tidak kemudian menjadi surut tekadnya, meskipun untuk bisa ya melaksanakan pembelajaran secara online itu butuh perjuangan. Kita semua harus ngeset alat-alat baru, kemudian ngeset aturan baru, juga membiasakan ya kedisiplinan siswa kita, orang tua, wali dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita siapkan. Kita ingin agar siswa Kampung Inggris Semarang tetap bisa belajar dan kemampuan bahasa Inggrisnya serta nilai-nilai yang kita pelajari selama ini terus menanjak, terus meningkat tanpa terkendala adanya pandemi COVID-19. Oke, baik ya. Nah, kalau dari sisi siswa sendiri nih Pak, mungkin ada yang berpendapat kalau belajar bahasa Inggris live, maksudnya tatap muka itu lebih efektif daripada yang online. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Itu adalah pendapat yang beralasan ya. Saya kira yang berpendapat seperti itu adalah siswa yang pandai itu ya. Jadi itu adalah siswa yang pandai. Jadi para siswa yang berpendapat seperti itu, yang mengikuti siaran ini terutama, saya katakan bahwa Anda nih, anak-anakku semuanya ini adalah anak-anak yang pandai. Karena anak yang pandai itu kritis gitu. Iya, betul. Belajar secara face to face ya, di mana guru ketemu siswa langsung belajar bahasa, tentu memiliki banyak kelebihan. Efektivitasnya tentu saja bahwa proses monitoring ini berjalan secara langsung. Siswa berlatih di bawah asuhan guru secara langsung. Sehingga guru bisa memberikan contoh secara langsung, siswa bisa melihat contoh secara langsung, siswa bisa berlatih, gurunya mengawasi siswanya atau memonitor, sehingga terjadi kolaborasi langsung. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa keadaan pandemi COVID-19 itu adalah keadaan darurat. Kita semuanya tidak merencanakan dan kita tidak menginginkan. Hanya kita tidak ingin menyerah oleh keadaan. Nah, apakah pembelajaran
secara online, pembelajaran bahasa Inggris secara online itu efektif? Jawabnya tergantung, gitu kan? Iya, betul. Tergantung apanya? Tergantung gurunya, begitu. Kalau gurunya tuh mampu menghadirkan pembelajaran yang tetap memegang nilai-nilai seperti yang di Kampung Inggris Semarang ya, nilai pembelajaran yang aktif, Ya, betul. kreatif, menyenangkan, melibatkan, kemudian menstimulasi semua panca indera dan menstimulasi semua jenis kecerdasan. Nah, itu bisa dikatakan bahwa barangkali memang pembelajaran online itu tidak 100% sama efektivitasnya dengan pembelajaran secara langsung, tapi tidak jauh gitu ya. Artinya bahwa kunci utama itu ada pada kualitas atau kapasitas dari guru yang membawakan pembelajaran secara online itu. Di Kampung Inggris Semarang kita pastikan bahwa para guru yang mengajar kita latih dan kita siapkan dengan benar sehingga bisa membawakan pembelajaran secara online ini dengan baik. Oke, baik. Nah, tadi Pak Roni sudah menyampaikan kalau Kampung Inggris Semarang akan melatih guru-gurunya, begitu ya Pak ya. Jadi memang sudah dilatih. Ya, sudah dilatih. Oke. Nah, lalu kalau misalnya sebagai guru-guru di luar sana nih, karena kan sekolahan juga pembelajarannya kita tahu sekarang secara online gitu ya Pak. Nah, kalau guru-guru di luar sana juga pingin bisa misalnya gimana sih biarin murid-muridnya itu tetap paham gitu. Kalau ala Kampung Inggris kan kita sudah tahu ya Pak. Kalau ala Kampung Inggris tuh pasti efektif, menyenangkan gitu kan. Nah, kalau untuk guru-guru di luar sana, misalnya guru-guru yang senior-senior nih, nah gimana nih Pak kalau untuk pembelajaran secara online tuh apa aja yang mereka perlu persiapkan begitu? Satu hal yang sangat penting itu adalah adaptasi. Ya, jadi adaptasi itu penyesuaian dengan keadaan yang baru atau menyampaikan sesuatu dengan media yang baru. Contohnya misalnya ya, di dalam pembelajaran yang efektif itu seorang guru terus melibatkan siswa, ya istilah ilmiahnya itu to keep the students on task. Jadi bagaimana agar siswa itu terus tetap terlibat. Nah, ketika ketemu langsung terus terlibatnya ini kan dalam tanda kutip tidak ada kendala. Nah, ketika ini dilaksanakan secara online, tentu ada teknik-teknik menggunakan media online agar tetap bisa engaging the students. Jadi bagaimana agar tetap melibatkan siswa. Jadi jawabannya adalah baik guru senior, guru junior atau sangat junior ya yang teman-teman yang generasi milenial, tapi saya kira generasi milenial itu sangat cerdas ya tentang teknologi. Guru senior pun tidak kalah cerdas gitu ya. Jangan mengira guru senior itu tidak ngerti teknologi loh gitu ya. Nah, mungkin bahkan beliau-beliau lebih mantap dalam hal pedagogi lah. Itu harus menyesuaikan diri. Caranya harus berlatih. Jadi tidak cukup hanya berdiri di depan laptopnya, kameranya dinyalakan, kemudian mengajar ala kadarnya tidak cukup. Ada latihan-latihan, ada strategi bagaimana siswa itu bisa terlibat, pancingan-pancingan, mungkin ada game secara online, mungkin nanti ada challenge ya, ada challenge, kemudian ada kolaboratif, itu sangat kolaborasi ya, siswa, kelompok kecil dan sebagainya itu harus terus dihidupkan begitu. Dan saya tentu saja dalam hal ini menyampaikan, janganlah pembelajaran online itu diubah menjadi penugasan online. Jadi belajar is belajar gitu ya. Kalau belajar itu ada tugasnya itu wajar. Tapi kalau proses belajarnya tidak ada kemudian ditugasi, wah bisa mumet itu. Mesela mungkin mumet juga gitu. Mumet memberikan tugas ya Pak. Ya Pak, nih pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana memotivasi siswa? Nah kalau kadang kan ada nih siswa-siswa pembelajaran online ya udahlah disambi rebahan misalnya ya kan Pak. Nah gimana sih cara memotivasi siswa agar biar tetap semangat belajar online bahasa Inggrisnya nih gitu, agar mereka juga bisa menyerap ilmu-ilmunya lalu bisa tetap improve English skill-nya gitu Pak? Ada 3 hal ya. Yang pertama, lembaga itu harus buat aturan yang jelas. Kalau di Kampung Inggris Semarang jelas. Kalau pembelajaran online tuh waktunya tetap. Jadi tidak boleh waktunya tuh berubah-ubah. Yang kedua, segala tata tertibnya sama dengan pelajaran tidak online. Pakaiannya, sikapnya,
Kalau tadi disebutkan pembelajaran sambil rebahan ya tidak ada gitu ya, tidak boleh Nggak gitu. boleh, oke. Karena kalau belajar sambil rebahan nanti pelajarannya masuk tapi dalam mimpi gitu kan. Iya. Jadi pembelajarannya harus tetap. Jadi strateginya ini disiplinnya siswa itu harus tetap dijaga. Jadi ada aturan yang jelas. Oke. Yang kedua dari para guru juga terus kita pompa agar terus semangat ya. Karena kunci untuk menyemangati para siswa itu adalah gurunya. Kalau Oke. gurunya itu semangat, siswanya juga akan semangat. Yang ketiga adalah dilakukan komunikasi yang intens ya. Jadi komunikasi yang intensif. Jadi begini, dan teman-teman semuanya ya, terutama para pegiat pendidikan, pelaku pendidikan, para pendidik, siswa, bahkan juga semua stakeholder, pemerintah, orang tua. Jadi harus diketahui bahwa pembelajaran online ini kan indah dikatakan, tapi ada komanya ya. Komanya itu kalau infrastrukturnya itu tersedia. Iya, Harus ingat bahwa kita ini konteksnya Indonesia ya. Jadi di konteks Indonesia tuh ada yang belum terjangkau oleh teknologi. Teknologi, betul. Jadi saya lebih senang mengatakan bahwa ini adalah pembelajaran alternatif ya. Jadi kalau misalnya di masa pandemi ini memang tidak mungkin berkumpul, ya kan, karena belum diperbolehkan oleh otoritas yang berwenang, maka yang ada adalah pembelajaran alternatif. Online fine ketika memang alat-alatnya tersedia, fasilitasnya tersedia, sumber dayanya tersedia. Bagi siswa kita yang hidup di lingkungan atau masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap peralatan, kemudian infrastruktur, kemudian juga sumber daya yang memungkinkan pembelajaran online, maka pihak sekolah dan pihak guru harus menerapkan pendidikan pembelajaran secara alternatif. Nah, mungkin dengan kunjungan, ya, atau mungkin dengan kelompok kecil, siswanya diundang ke sekolah, tetapi tidak bareng-bareng, mungkin ya 30 siswa, mungkin 3 kloter, semacam seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rohani sama-sama atas waktunya. Iya. Jadi demikian pemirsa talk show bertajuk Inspirasi Pendidikan kali ini, semoga bisa menginspirasi. Dan untuk siswa ya yang di luar sana sedang melakukan pembelajaran bahasa Inggris, nah tetap semangat, tetap berlatih to improve your English skill. Oke? Terima kasih telah menyaksikan talk show hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan terutama dengan bintang tamu yang menakjubkan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.